Ya, Pak Dirjen, tapi beginilah, binary option ini apakah termasuk dalam kategori investasi atau bukan, Pak? Ini bukan, ini kegiatan ilegal di sesuatu di negara, ada negara yang sudah masuk gambling di sesuatu. Ya, langsung saja mungkin kita coba kenalan ya dengan yang namanya kurang familiar sih, ya kan. Cuman kok apa ya, di tengah-tengah masyarakat sepertinya ini sudah menggeliat nih. Tapi apakah Model mereka ini, investasi. para pemain, para trader ini juga memahami betul sebenarnya apa binary iya. option itu? Ataukah memang mereka sebenarnya yang kurang memahami Iya. sistematikanya, cara bermainnya seperti apa? Apalagi ini hari gitu? Jumat loh. Balik lagi hari Jumat. Loh iya kan? Iya, Segala hari sesuatu baik. hari baik, tapi jangan menggunakan cara-cara yang berkamuflasenya baik gitu loh. Padahal sebetulnya jangan-jangan ini judi gitu loh. Nah, kita cari tahu kalau begitu ya. Nah, itu dia. Ini kita sudah bergabung bersama dengan Dirjen Aptika dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Ada Pak Samuel Abriani Panggerapan. Pak Dirjen, selamat pagi. Sehat Pak Dirjen? Pagi, Pak Adit. Pak Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih waktunya Pak pagi hari. Ini di Jogja nih Pak Dirjen. Iya di Jogja ya. Iya. Oke, ini nanti kita akan bergabung juga bersama kita, nanti ada Mas Maru Nazaru ya. Ini kita menyebutnya sebagai korban binary option. Oke, sebelumnya saya ingin ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, apa sih Pak binary option ini Pak? Kok jadi marak dan ramai dibicarakan? Ada keterbukaan di situ. Lalu juga ada yang menyebutnya ini sebagai bukan investasi tapi ini judi. Coba Iya. mungkin Coba Pak cerahkan kami Dirjen. begitu Pak. Ya ini banyak, ini memang ini ada mekanisme suatu model kalau di bahasa di Wikipedia effective financial gitu kan. Nah ini kalau di kita itu adalah ilegal dan itu kategorinya kita bukan khusus binary option, tapi apakah dia masuk ke perdagangan berjangka ilegal, investasi ilegal, forex ilegal, ataupun apa saja yang memang tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan aturan kita. Saat ini kalau terkait hal ini kita sudah menutup hampir 3.000-an website ataupun aplikasi yang melakukan aktivitas ilegal. Nah, binary option ini memang mereka itu menjanjikan suatu keuntungan yang besar dalam waktu cepat, tapi begitu kita untung pun nanti kita didorong lagi untuk melakukan investasi lagi atau untuk main lagi gitu. Jadi pada akhirnya juga tidak untung gitu. Ataupun kalau sudah untung pun nariknya itu dipersulit. Nah ini memang scam yang perlu kita antisipasi, dan bagi saya masyarakat harus mulai jeli bahwa yang namanya investasi itu lakukan investasi di sebuah lembaga yang sudah mendapat pengakuan dari otoritas yang ada, baik itu OJK ataupun Bapepti ya. Jadi supaya jangan mudah. Jadi kalau ada orang menawarkan sesuatu, cek dulu apakah sudah terdaftar di OJK atau ada terdaftar di Bapepti, atau juga pasti ada sertifikat ataupun ada pengakuan yang diberikan. Jadi orang janji muluk-muluk, tapi akhirnya ujung-ujungnya buntung gitu. Ya, Pak Dirjen, tapi beginilah, binary option ini apakah termasuk dalam kategori investasi atau bukan, Pak? Ini bukan, ini kegiatan ilegal di sesuatu di negara, ada negara yang sudah masuk gambling di sesuatu negara sudah di ban, dan kalau di platform besar Anda mengiklankan aja tidak boleh. Saya baca juga di Twitter, di Facebook, di Google, dia nggak mau mengiklankan ya aktivitas ini, karena mereka termasuk hal yang ilegal, dan ini sebenarnya masuk kategori penipuan. Ada penipuan juga bisa masuk kalau memang niatannya itu sebagai satu sindikat. Jadi mereka ingin menjerat atau menguras uang dari masyarakat, atau juga ada gamblingnya pasti ya. Kalau itu gamblingnya pasti, tapi kadang-kadang diikuti bukan hanya gambling, diikuti oleh penipuan-penipuan yang yang lainnya gitu. Pak Dirjen, mungkin sekaligus saya ingin mengkonfirmasi Pak.
Pak Dirjen sendiri yang tadi kabarnya sudah menutup 3.000 ya. Lebih. Itu Pak, beberapa tentunya kan didalami ya, diinvestigasi juga oleh Kominfo gitu. Benar nggak sih Pak, ada keterlibatan setidaknya mungkin buat endorsement gitu ya, semacam kayak public figure, seniman, terus apa, YouTuber, selebgram gitu, terlibat di sini Pak? Nah itu kalau sudah masuk sana, kalau kami kan melihatnya dari legalitas dari sebuah aplikasi maupun website. Jadi ya kita maksudnya sampai di sana, Mas. Jadi ya, kalau untuk investigasi lebih dalam, kalau itu ada kejahatannya, nanti ada dengan kepolisian. Jadi kami hanya sampai, apakah ini ada laporan dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal ini OJK dan Bapepti ataupun APH atau kepolisian dan kejaksaan. Nah itu kita langsung lakukan penutupan. Kalau investigasi lebih dalamnya itu memang sudah wilayahnya ranah hukum ya. Kita apresiasi kalau dikatakan gerak cepat Kemenkominfo gitu Pak Dirjen ya. Tapi amat disayangkan bila mana memang masyarakat kita kan masih sajal ya, mungkin melihat sosok, melihat tokoh, public figure, dan ya udah melihat kehidupan mereka juga seperti itu, tergiur lah begitu. Masih banyak Pak Dirjen. Itu juga bisa juga dilaporkan kalau memang dia arahnya memang dia itu aktivitas tadi adalah punya modus penipuan ataupun ya itu tidak terdaftar ya. Yang memang yang mempromosikan juga bisa kena turut serta. Nah itu bisa juga dilaporkan itu. Itu juga mereka turut serta dalam satu kejahatan itu. Oke, ini sudah terhubung juga bersama kami Pak Dirjen, ada Mas Maru Nazaru. Ini pemain juga di bidang binary option atau kemudian kami menyebutnya adalah korban begitu ya. Kita tanya terlebih dahulu lah. Selamat pagi, Mas Maru. Pagi, Mas Maru. Ya, selamat pagi. Ya, Mas Maru, beginilah paling tidak kami juga ingin tahu dulu ya pemahaman awal terlebih dahulu seorang Maru Nazaru terhadap binary option ini pada awalnya seperti apa? Ya, baik. Maru Nazara ya Kak ya, Maru Nazara. Oke. Pemahaman kami sebagai